Halo, selamat datang di Kongko Unit TV. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini gue pengen ngomongin tentang season Manchester United yang sudah berakhir. Dan ya, 3 cara lah gimana kita memperbaiki klub kesayangan kita ini ya. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu, ini video benernya gue pengen bikin kemarin, tapi kemarin badan gue masih drop banget ya. Hari ini sih masih drop juga sih, tapi ya gimana pun juga gue harus ngomongin hal ini. Manchester United season udah selesai ya. Kalian masih bilang, oh mungkin masih ada kesempatan untuk top 4. Menurut gue itu cukup mimpi. Ya, menurut gue kita kalau bisa dapat 5 aja udah cukup bagus ya. Oke, Arsenal kalah kemarin, benar kan? Dan dia masih ketemu lawan Chelsea dan juga Spurs, ya kan? Dan gue melihat Arsenal nggak mungkin kalah dari 2 game ini gitu loh. Mungkin salah satu ada yang seri. Ya, dia kalau kalah 3-3-nya pun kita masih di bawah dia 1 poin, ya kan? Dan kita lihat Tottenham juga masih ada satu game yang belum dimainin. Seandainya dia menang, itu dia di atas kita juga. Ya, jadi jujur aja untuk nomor 5 pun, Europa League pun itu masih tanda tanya besar. Ya, bagusnya Tottenham nggak konsisten, cuma masalahnya Arsenal cukup konsisten akhir-akhir ini. Kalau kalah lawan Liverpool sama Man City, ya itu mah udah kodratnya Arsenal lah, benar nggak? Jadi sangat susah banget kita untuk masuk top 4, jadi jangan mimpi lagi masuk top 4. Champions League goodbye. Season udah berakhir gitu aja. Yang pasti kita the best ya, kalau gue bilang the best yang kita bisa lakukan adalah Europa League. Ya, jangan ngomongin Conference League lah, itu liga-liga nggak jelas. Itu ibaratnya kayak apa ya? Carabao Cup-nya UEFA gitu, bener nggak ya? Gue sih jujur nggak minat banget buat nonton tuh liga ya sama sekali gitu loh. Ya, jadi seperti itu ya. Season udah berakhir, mau apapun yang terjadi, season menurut gue udah berakhir ya 100%. Dan kita pun juga masih lawannya nggak gampang banget itu loh kalau kalian lihat nih ya kan. Leicester, Everton bisa banget kita dapat hasil ngelawak, bener nggak ya kan. Liverpool, kita masih ketemu Liverpool, masih ketemu Arsenal, masih harus ketemu Chelsea. Jadi kita ketemu 3 yang berat juga ya. So it's over lah untuk kita ya. Cuman masih finger cross aja lah ya. Semoga aja kita bisa masuk Europa League ya. Semoga aja, semoga. Oke, gue mau ngomongin 3 hal yang harus dibenahi oleh manajemen Manchester United sekarang gitu loh ya. Yang 3 hal yang bisa dibenahi lah di Manchester United ya untuk memperbaiki klub kita. Ya, yang pasti musim depan itu kita benar-benar project baru, ya rebuild baru lah ibaratnya ya. Project Ole udah selesai, project Rangnick cuma sementara ya, dari awal pun udah sementara ya. Gue nggak tahu akan dilanjutin atau enggak. Yang pasti kita bakal ada project baru di musim depan, benar nggak? Dan Rangnick gue lihat dengan performa seperti ini nggak mungkin dilanjutkan. Maksudnya dia lanjutnya sebagai director atau apa gitu ya. Jadi manajemen itu masih mungkin, tapi sebagai manajer udah pasti enggak ya. Dan itu yang gue ngomongin. Hal pertama yang paling penting harus dilakukan, dan itu harus dilakukan dari sekarang, yaitu mencari manajer baru. Karena manajer baru itu adalah project baru ya, project baru. Dan gue bilang ya jelas kalau kita semua maunya Ten Hag, dan semoga ya Ten Hag yang dapat project ini. Nggak ada nama lain yang menarik ya. Ada orang bilang Tuchel lah, si Tuchel tertarik untuk Manchester United segala macam. I don't think he will do that ya. Tuchel juga bukan pelatih kacangan gitu loh, yang dimana oh ya udah ada duit mana dia pergi ke sana gitu, benar nggak? Menurut gue dia nggak bakal lakukan itu. Menurut gue dia bakal stay di Chelsea, dan juga Chelsea udah ada yang mau ngebit, benar nggak? Udah ada yang mau ngebit, yaitu si minyak juga, raja minyak juga kalau nggak salah kan, dari Dubai atau dari mana lah, gue nggak inget gitu. Jadi wah, Chelsea dari Abramovich dapat duit minyak juga gitu. Jadi hokinya mereka lah kalau seandainya itu jadi ya. Dan itu murah lagi, 2 billion doang kalau nggak salah kan. Kenapa gue bilang murah? Karena ya bisa bayangin dong, Chelsea sendiri squad value-nya aja udah hampir 1 billion. Benar nggak? Dia harusnya tuh nggak 2 billion valuation-nya. Dan gue nggak tahu itu jadi deal atau nggak. Cuman seperti itu. Tuchel gue bilang sih nggak mungkin. Pochettino sama Ten Hag gue bilang sih yang rumor paling kenceng banget ya. Ancelotti lupain lah, nggak mungkin juga gue bilang. Dan buat apa kita dapetin Ancelotti gitu loh, benar. Menurut gue sih nggak banget ya. Daripada Ancelotti gue bilang Pochettino deh jujur aja. Tapi jujur aja Ten Hag lah, kita ngomongin Ten Hag. Ten Hag is the man. Ya gue tahu dia nggak lolos Ajax, nggak lolos Champions League kemarin. Tapi tetap aja gitu, bukan berarti dia manajer yang jelek ya kan. Dan gue sekali lagi gue lebih milih manajer yang baru di Premier League, yang bisa kasih kejutan taktikal gitu loh, benar nggak, di Premier League ya. Itu penting banget ya. Jadi harus dipilih dari sekarang. Kenapa? Karena kita perlu ada pre-season
Ya, preseason itu penting. Ya, menurut gua kalau Rangnick dari awal ada preseason, menurut gua sih kita punya performa nggak bakal seperti ini. Ya, karena dia nggak ada preseason aja gitu loh, benar nggak? Makanya dia langsung ambil alih dari yang ya permainan yang seperti itulah gitu ya. Dengan permainan seperti itu dia harus merubah gitu loh. Itu nggak gampang dan preseason sangat ngebantu banget. Jadi gue bilang kita harus appoint Ten Hag sebelum musim berakhir. Ya, jangan minimal pada saat inilah, pada saat pemain liburan sebelum preseason. Jangan sampai preseason kita dilatih sama orang lain gitu loh ya. Jangan sampai. Ya, ini penting sekali. Ya, ini lebih penting dari beli pemain, ini lebih penting dari segalanya. Ya, kalau kita nggak ada preseason dengan pelatih baru, wah berat deh. Berat. Terus sama aja nanti nasib-nasibnya kayak Ten Hag juga, kayak Rangnick juga gitu loh ya kan, mau ngerubah tapi susah karena nggak ada 1 bulan latihan bareng. Apalagi ada World Cup lagi nanti. Makanya preseasonnya gue nggak tahu nih seberapa panjang nanti. Ya, jadi penting banget untuk MU appoint manajer baru. Ya, sebelum musim berakhir udah kontrak gitu loh. Oke, akhir musim kita bakal dapet dia gitu loh atau gimana. Ya, itu penting banget ya. Yang kedua yang harus diperbaiki adalah Maguire. Ya, sorry aja buat para fans Maguire. Sorry aja sekali lagi. Dia bukan defender jelek. Ya, gue nggak mau dia dijual. Ya, ini bukan tentang ngejual Maguire, tapi tentang ini yang di tangan dia ini. Ya, tentang yang tangan dia ini. Ya, ban kapten ini harus dicopot dari Maguire. Kenapa? Karena selama dia pakai ban kapten, dia akan selalu main. Ya, di mana pada saatnya dia nggak layak untuk main, pada saat performa dia drop, ya dia harus di drop. Ya, dia harus jadi bagian dari rotasi defender. Ya, menurut gua beli defender baru nggak make sense, nggak masuk akal karena buntu-buntunya Maguire juga yang bakal dimainin. Ya, untuk ngejual dia juga nggak make sense karena menurut gua sih jujur aja sih gua bilang dia bukan defender yang jelek-jelek banget gitu loh ya. Sebenarnya dia bukan defender yang jelek, dia defender bagus tapi bukan top, ya kan? Karena ya gitu, pace dia sangat lambat. Dan itu dengan umur dia yang udah 28, itu bukan sesuatu yang bisa dirubah sama dia. Nggak bakal bisa dirubah. Ya, kalau dia masih umur 22 gitu, mungkin masih bisa dilatih sama dia ya, biar lebih gesit. Udah 28, berat. Berat. Fisiknya makin lama makin drop. Ya, jadi untuk Maguire, menurut gue jangan dijual, tapi ban kaptennya nih harus dicopot. 100% harus dicopot. Ya, gue nggak setuju kalau dia jadi ban kapten, karena itu. Ya, dia satu masalah skill udah pasti udah limited banget dan performa nggak konsisten, terutama di musim ini. Udah bilang kan, Maguire di musim ini dia dari 10 pertandingan mungkin cuma 1 atau 2 doang mainnya oke atau bagus. Ya, ini bukan level performanya kapten Manchester United. Kapten Manchester United itu dari 10 game harus 9 game main bagus. 9 game main bagus gitu loh. Ya, itu levelnya kapten Manchester United. Dan yang kedua, kenapa dia harus di drop? Dia sebagai kapten sih nggak banget, jujur aja. Ya, dia terlalu apa ya? Terlalu kayak kurang agresif gitu, terlalu pasif dia. Kalau ada pelanggaran, nggak pernah gue ngeliat muka dia yang muncul di situ. Selalu orang lain dulu yang protes. Dia nggak pernah langsung protes. Ya, bahkan kadang pun dia kurang ada leadership-nya lah, udah pasti. Ya, kita bisa lihat itu kenapa kita punya backline kocar-kacir, ya karena dia pemimpinnya. Ya, gue nggak tahu kapten selanjutnya siapa yang paling cocok, gue nggak bakal jawab itu karena menurut gue sampai dia belum di drop, percuma kita ngebahas siapa yang lebih layak jadi kapten gitu. Karena dia harus di drop dulu. Dia di drop, cari kapten pengganti. Siapa baru kita debatin. Tapi kalau dia nggak di drop, percuma kita ngomong sampai berbusa juga. Nggak bakal terjadi. Maguire harus di drop jadi kapten. Musim depan dia harus di drop. Kalau bisa di drop dari sekarang lebih bagus. Ya, tapi sekali lagi dia pemain Inggris dan tahu sendirilah orang Inggris sama pemain Inggris tuh anggapannya dewa. Ya, tapi gue nggak merasa gitu juga sih untuk Maguire karena ya semua fans MU tahu lah. Ya, Maguire not good enough gitu. Sebagai kapten, sebagai pemain tim inti kita juga itu not good enough. Ya, itu permasalahan dia. Ini harus di drop. Ya, kalau nggak kita bakal mainin dia terus. Defense bakal ngelawak terus. Nggak ada offside trap sama sekali. Dan kalau counter attack, deg-degan. Ya kan? Dan untuk mengimbangi itu, kalian tahu sendiri lah apa yang terjadi. Wingback kita nggak jarang maju, ya kan? Majunya telat mulu untuk membantu dia. Dan juga ya McFred dipakai lagi gitu kan.
benar nggak? Ini lebih penting, ya. Ini lebih penting dia di drop ketimbang McFred. Ya, nah terus McFred solusinya apa kok? Benar, McFred solusinya adalah, oke, selanjutnya yaitu beli pemain. Beli pemain udah pasti harus, ya. Ronaldo nggak tahu nasibnya gimana, ya. Kalau nggak salah, rumor terakhir dia mau lihat manajernya siapa selanjutnya. Kalau nggak dia nggak stay, ya. Jadi gue nggak tahu dia bakal stay atau nggak. Tapi dia stay nggak stay pun kita ada problem striker. Greenwood udah out of the picture, nggak tahu bakal baik lagi atau enggak, atau yang menurut gue sih kemungkinan besar udah selesai dia karirnya, ya kan. Martial balik lagi, tapi kita tahu sendiri Martial finishingnya dan juga mentalitasnya ada masalah, ya kan. Cavani udah pasti caw, berarti tinggal Ronaldo sama Rashford doang gitu loh. Ronaldo, Rashford sama Martial lah, tiga ini yang bisa diandalkan. Ya, Rashford bermain sebagai winger, ya kan. Ya paling cuma dia sama Martial. Ya sorry aja, Martial finishingnya nggak banget gitu loh. Dan menurut gue kita harus cari striker. Udah pasti, gue udah bilang banget lah dari awal tahun gue udah bilang kita bakal ada krisis striker kan, bener kan kata-kata gue. Kita bakal ada krisis striker dan kita krisis striker nanti. Kita perlu cari striker baru, ya. Yang model striker apa yang penting? Kalau menurut gue sih kita perlu cari yang bisa mobile, yang bisa drop sebagai false nine juga atau gimana. Jadi bukan target man lah intinya. Jangan beli kayak Lukaku. Ya Lukaku pun nggak berkembang di Chelsea. Ya kita nggak bisa beli kayak ya Lukaku. Model kayak Lukaku ya striker murni itu perlu main dua striker. Ya kecuali kita ganti formasi. Kalau kita pakai pakai striker murni kita harus pakai dua striker gitu aja. Nggak bisa satu striker doang. Yang pasti satu striker plus striker yang mobile, ya bisa turun, dapat bola, hold the ball, link up play. Itu penting. Sebenarnya Martial bagus untuk itu. Cuma masalah dari Martial adalah finishingnya jelek. Jadi yang kedua adalah profile strikernya itu finishing harus bagus. Itu aja, penting. Ya, finishing harus bagus, masuk ke ruangan harus bagus. Jadi positioning juga harus bagus. Ini penting banget. Ya, ini yang menurut gue Martial kurang. Ya positioning, movement, positioning sama apa namanya dia punya finishing tuh nggak banget gitu loh Martial. Ya ini masalahnya dari Martial. Kalau dia finishing aja bagus gitu ya minimal ya itu dia menurut gua sih cakep gitu loh mainnya. Karena dia link up play bisa, hold the ball bisa gitu loh. Itu salah satu keunggulan Martial lah gue bilang. Cuman ya gitu finishing kurang bagus. Itu ya kita harus beli pemain striker satu. Yang kedua kita harus beli DM. Harus beli DM. Matic performanya udah nggak bisa diandalkan. Ya, sama sekali nggak bisa diandalkan. Nggak konsisten karena dia udah makin tua. Ya, gue berharap Matic umur 28, tapi faktanya enggak. Dia masih bisa kasih performa. Makanya kalian bisa lihat kan, maksudnya gini. Matic umur 33 masih bisa kasih performa yang beda jauh banget itu loh kan. Dari McFred. Ya, ini dia umur 33. Kalian bisa bayangin gitu, kalau kita dapetin DM lain itu di umur 25-an, ya siapapun itu pasti bakal lebih bagus daripada McFred. Pasti bakal lebih bagus. Ya, gue melihat McTominay ruang untuk improvementnya udah mengecil, karena dia udah umur 25-26 kalau salah ya. Udah umur 25-26. Apalagi Fred udah mau 30. Fred udah nggak bisa berkembang lagi. McTominay masih bisa tapi dikit. Jadi kalau kita pakai McFred terus, ya kita bakal begitu-begitu doang. Bakal begitu-begitu doang. Kita perlu DM yang udah matang, yang nggak tua ya. Kalau minimal gue bilang sih ya, kalau bisa sih di angka 24-25-an yang udah ready gitu loh untuk fight, untuk bisa ini. Ya kalau mau pengalaman dikit ya berarti umur 27 kali atau apa ya. Tapi menurut gue sih itu terlalu ini ya, terlalu apa untuk rebuild itu terlalu tua ya. Terlalu tua karena 2-3 tahun lagi dia udah selesai gitu loh. Ya, jadi itu penting banget untuk beli pemain dua posisi itu. Ya, nggak perlu beli center back karena udah banyak banget center back. Selama Maguire di drop harusnya masih oke. Jadi tiga ini menurut gue sih harus dua pemain ini harus kita beli. Ya, jadi striker sama DM. Ya, winger udah banyak menurut gue nggak perlu. Ya, kita udah ada Elanga, Rashford, Sancho, belum lagi kalau Ahmad balik, Pelestri kayaknya lumayan bagus main terus kan di itu kan di mana sih dia main gue lupa lagi. Pokoknya dia di La Liga dia main terus termasuk tim inti. Jadi Pelestri boleh juga gitu loh. Kita winger udah banyak, fokus di masalah dulu aja ya. Dan yang terakhir sebenarnya ada yang keempat nih ya, bonus nih yang kasih keempat, tapi percuma juga gue ngomongin, yaitu Glazer out. Ya udah pasti Glazer out. Orang bilang oh Manchester United keluarin duit banyak ya, itu perbedaannya lah bener nggak? Perbedaan manajemen seperti itu. Ya lu ngeluarin duit banyak tapi hasilnya seperti itu ya manajemennya bego gitu bener nggak? Manajemen Manchester City jauh lebih bagus, ngeluarin duit hampir sama
Tapi yang dibeli ya kualitas semua, yang sesuai juga apa yang dia mau gitu dengan manajer yang mau. Nggak kayak kita, dapatnya Maguire lah, Wan-Bissaka lah, Fred lah, ya kan? Bener nggak? Ya, itu doang. Ya Sancho setelah sekian lama baru dapat Sancho, ya kan? Padahal Sancho potensinya masih bisa grow lagi gitu loh. Itu yang paling penting. Kayak Wan-Bissaka begitu udah nggak bisa grow lagi. Dia udah 3-4 tahun di kita menjadi wingback, udah susah gitu loh. Kayak udah mentok dia punya skill untuk crossing. Nggak bisa gitu kayaknya. Ya jadi itu ya Glazer out itu dimanapun juga itu penting banget ya. Tapi ya gue mau ngomong sampai berbusa pun itu nggak bakal terjadi lah, bener nggak? Ya karena nggak mungkin dijual murah juga. Paling itu yang gue bisa ngomong. Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau musim Manchester United udah berakhir? Dan menurut kalian ada solusi apa lagi nih yang Manchester United bisa lakukan lah untuk perbaiki tim kesayangan kita ini gitu loh? Karena menurut gue secara potensi segala macam kita masih bisa gitu loh, ya kan masih bisa ya. Cuman itu ya penting banget kepala project harus langsung dipilih, ngedrop Maguire sama beli DM atau striker. Karena itu kita buntu banget gitu musim ini, bener nggak? DM buntu banget, sama striker buntu banget. Harus Ronaldo main terus, Cavani nggak tahu dia kemana gitu, bener nggak? Ngedaki atau main macu kuda di mana, bener nggak? Ya, jadi itu penting sekali. 3 hal ini menurut gue yang paling penting. Ya, tolong di komen ya menurut kalian apa yang bisa kita lakukan untuk perbaiki Manchester United ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.